Halo guys, welcome to back my channel. Kembali lagi dengan saya Eka Ayulandari, mahasiswa Universitas Winasarana Informatika Kampus Kota Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan satu materi tentang web programming, yaitu tentang framework atau kode giniter atau CI. Nah, saksikan terus ya. Di sini kita akan memakai secara manual. Kita akan menjelaskan tentang pertemuan atau suatu tugas materi tentang programming 2, yaitu kode giniter atau framework. Nah, secara kita di sini pakai manual aja ya, karena ada dengan teknis. Nah, dengan saya sendiri Eka Ayulandari, mahasiswa Universitas Winasarana Informatika Kampus Kota Pontianak, NIM 1216242, kelas 3C. Kode giniter. Apa itu kode giniter? Kode giniter atau CI adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi dinamis. Kode giniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, yaitu model view dan controller, untuk membangun website dinamis dan menggunakan PHP yang dapat mempercepat perkembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Kode giniter pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rich Ellis dengan logo api yang menyala. Kode giniter dengan cepat membakar semangat para web developer untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya, apa itu MVC? Model View Controller atau MVC adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi yang memisahkan data dari tampilan dan cara bagaimana memprosesnya, atau model view dan controller. Model, yaitu mewakili struktur data. Model merupakan bagian yang bertugas untuk mengatur dan menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisir data. View merupakan bagian yang mengatur tampilan kepenggunaan, bisa dikatakan berupa halaman web. Sedangkan controller adalah merupakan bagian yang menjembati model dan view. Controller berisi perintah yang berfungsi untuk memproses data yang akan dikirimkan ke halaman web. Nah, ini adalah contoh tabel atau contoh database yang akan kita buat ya guys. Oke, next, selanjutnya pastikan kalian sudah mendownload dan mengaktifkan Exam. Nah, Examnya ya, jadi start. Terus selanjutnya kalian siapkan tag editor atau Samlim tag dan lain-lain sebagainya, macam kode lobster. Oke. Dan pastikan kalian juga sudah mendownload yaitu kode giniter atau CI yang model 3.1.11. Kita bisa langsung ekstrak ya. Selanjutnya, di dalam kode giniter itu ada beberapa, yaitu application, system, dan index. Di dalam application itu terdapat konflik, controller, model, dan view. Dan secara tadi kita sudah menjelaskan masing-masingnya, serta kalian harus dan wajib mendownload template masing-masing untuk database yang kalian akan buat. Di sini saya menggunakan Star Bootstrap. Nah, di sini kita buka ekstrak filenya, terdiri dari CSS dan vendor serta index. Oke. Terus masing-masing dari file tersebut yang sudah kita ekstrak, kita pindahkan ke data C, yaitu dalam Exam. Dimana di dalam Exam itu kita buka di htdocs. Nah, selanjutnya kita membuat satu file, yaitu atau
folder tentang CI2 misalnya. Kita buat ya. Kita membuat file yaitu misalnya kode Giniter. Oke. Nah, di mana kode ini kita akan membuat satu folder lagi yaitu tentang CI. Nah, terus kita pindahkan file tadi yang sudah kita ekstrak itu ke exam dalam folder CI. Kita masukkan ke htdocs, terus masukkan ke kode Giniter, masukkan ke CI. Oke, kita paste. Nah, setelah kita paste, terus kita buat lagi satu, yaitu misalkan pertemuan 5, dimana di pertemuan 5 juga kita menggunakan kode Giniter, terus kita masukkan yaitu template-nya, dimana ada CSS dan vendor. Oke, kita copy, pindahkan lagi ke data C. Jadi ada kesalahan teknis, kita pakai manual aja ya. Terus kita masukkan ke kode Giniter kita pertemuan 5. Terus oke. Oh ya, kita lupa buat satu folder yaitu namanya template. Nah, dimana template terdiri dari vendor, CSS, template yang sudah kita download tadi. Oke. Setelah itu kita siapkan tag editor kita, buka file kita, yaitu untuk pertama kalinya kita membuka file tentang config atau konfigurasi dari semuanya. Nah, di sini kita sudah mengisi masing-masing URL untuk kegiatan untuk mengakses web kita. Maksudnya guys, selanjutnya ini bisa kalian perhatikan kembali untuk pengkodeannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat template. Jadi kita di sini buka file tentang template-nya, yaitu kita cari di exam, htdocs, terus buka kode Giniter kita pertemuan 5, dan kita membuka template di index. Oke, jika nggak ada kita kembali ke tadi ya, template-nya, template. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini ada beberapa, yaitu tentang dimana terdiri dari header, ini header, yaitu keduanya tentang navbar atau garis di atas, terus ada beranda, terus ada yaitu footer. Nah, di masing-masing ini yaitu kita pastikan atau kita mengubah nama template-nya itu menjadi data penghuni. Data penghuni. Misalkan oke, data penghuni di have atau ini kita ganti dengan
template. Oke, template. Terus di dalam navbarnya kita yang ada tulisan Star Bootstrap itu kita ganti dengan data penghuni. Nah, di situ ada beberapa yaitu icon, yaitu di navbarnya itu terdiri dari home, about, service, dan kontak. Nah, kita ganti yang home ini kita nggak pakai, kita hapus juga nggak apa-apa. Oke, kita hapus. Selanjutnya ini kita ubah untuk navbar kita yaitu penghuni. Penghuni. Di sini kita masukkan di sini data box. Di sini penghuni. Di sini kita tulis dashboard. Atau apa itu namanya? Dashboard. Nah, di sini kita juga boleh hapus jika tidak dipakai. Kita hapus aja. Selanjutnya kita fokus ke beranda di mana ada nama tulisan shop name. Itu kita ubah menjadi data penghuni. Data penghuni. Jadi ini lagi banyak kendala dalam penggunaan. Selanjutnya ini kategorinya bisa kita ubah dengan penghuni. Nah, yang kedua itu kita tulis dengan logout. Nah, selanjutnya ini kita nggak pakai kelas list group ya, kita tapi pakai kelas BTN success. Oke, di sini kita hapus yang kategori ketiga. Nah, selanjutnya itu tentang beranda juga. Tadi kita berada di dalam header, masih dalam header. Sekarang kita di dalam beranda. Nah, di beranda ini kita akan mengubah beberapa file ini menjadi data diri atau data yang akan kita masukkan di dalam from atau template yang akan kita buat. Nah, kita mempercepat waktu saja. Ini ada vendor, kita ubah dulu menjadi template. Kita masukkan tadi filenya ya, template. Nah, di sini kita juga ganti nama, jangan product name. Ini nggak boleh jadi product name. Kita ubah sampai ke sini. Terus di sini kita masukkan seperti label. Untuk kelasnya, kelas apa kita pakai? Kelas untuk memanggil, misalnya kita akan membuat nama orang dan lain-lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuatnya sebentar. Nah, untuk ini kita singkat saja. Oke. Nah, di sini kita sudah mengedit atau memperbaiki. Sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu ada show item, yaitu data penghuni. Terus di sini di navbarnya, yaitu saya menggunakan dashboard dan penghuni. Oke. Terus di sini yang di dashboardnya itu saya menggunakan penghuni dan logout. Terus data penghuni. Terus di
di sini nama penghuni. Pastikan kalian sudah membuat kelas masing-masing, yaitu kelas from group serta atau kelas control. Nah, di situ ada kelas from group ya, nama penghuni dengan masukkan from control, text center, name nama penghuni dan recorder. Text coder. Ya, seperti gitu. Terus dan pastikan untuk yang data file yang untuk jenis kelamin itu jangan lupa pakai option. Option itu pilihan. Jadi kita menggunakan option flu, yaitu memilih laki-laki atau perempuan untuk jenis kelamin. Nah, di situ ada agama, juga sama, kita akan mengisi sendiri nomor handphone, email, serta kita akan dapat menyimpan, membatalkannya atau kembali. Nah, di sini saya udah di sini saya udah mengedit beberapa template-nya. Nah, ini menggunakan Bootstrap for JavaScript. Oke. Pastikan kalian sudah mengubah template-nya. Jika kita ingin memanggil satu folder, kita membuka, yaitu data sheet tadi, kita buka di exam-nya, htdoc, terus di kode Jupyter, terus kita buka di aplikasi, terus kita buka di view. Untuk indeks, jangan lupa untuk membuka indeks, dan itu menggabungkan menggunakan container. Sambil belajar gitu ya. Jadi di sini saya tuh kendala, saya ingatkan kembali untuk ini ya, lumayan bisa dimengerti, tetapi udah lumayan saya juga sulit untuk menjelaskan kembali karena kendala. Nah, di sini kita membuka membuka file yang ada di view. Nah, jika kalian mempunyai beberapa view dalam template, itu bisa sesuaikan dengan PHP yang kalian simpan. Masing-masing file itu akan kita simpan, misalnya yaitu template PHP, welcome PHP. Nah, di sini kita tulis template karena kita akan membuka template. Oke, di sini kita akan membuka template. Terus kita bisa buka di sini. Ada beberapa contoh database yang sudah dibuat tadi. Kita sudah mengedit atau memanipulasi kembali hasil dari template instan atau template gratis yang ada. Terus kita menggunakan ini untuk membuat serta menyimpan data-data penghuni hati. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf untuk video selanjutnya karena ini sudah
mendekati detik-detik deadline. Jadi setelah ini saya akan membuat yang lebih